warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Amal yang dirahmati Allah, marilah tidak lupa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena hanya dengan ridha Allah semata, hanya dengan hidayah dan taufiknya semata pada malam ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa menjalankan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada salat maghrib malam ini mari kita lanjutkan dengan kajian himpunan putusan tarjih yang bahasan kita itu sampai bab sholatul jamaah, bab sholat jamaah. Dan yang terakhir kemarin 2 pekan yang lalu kita di masjid mana Pak? Ada apa ya? Oh, di GSI ya? Oh enggak, yang di ibu-ibu di Istiqomah itu sampai tentang jamaah atau makmum yang masbuk. Dalilnya sampai nomor 26. Maka untuk hari ini langsung nanti kita lanjutkan dalil nomor 27 dan seterusnya, masih sholat jamaah. Jamaah sekalian, marilah kajian kita pada malam ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, sedikit mengulang ya tentang makmum yang masbuk. Itu tuntunannya adalah ketika datang itu kita semuanya tidak menunggu imam dalam kondisi tertentu, misalnya menunggu imam kondisi berdiri, tidak. Akan tetapi petunjuknya adalah kondisi imam dalam bagaimanapun ikuti keadaannya. Jadi ketika imam duduk ya langsung duduk, ketika imam sujud ya langsung sujud, tapi didahului dengan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram dulu, baru kemudian kalau imamnya pas sujud ya langsung ikut sujud. Artinya apa? Bapak Ibu semuanya, kita tidak menunggu. Jadi misalnya imam tahiyat awal, kita datang, kita tidak berdiri nunggu sampai imamnya berdiri, tidak. Akan tetapi kita apa? Takbiratul ihram, kemudian langsung ikut duduk, yaitu tahiyat awal. Akan tetapi jangan dihitung 1 rakaat ya, kecuali kita ngikuti rukuknya imam. Jadi kalau kita mendapati rukuknya imam bersamaan dengan rukuknya imam, kemudian ikut i'tidal dan seterusnya, itu hitunglah 1 rakaat. Jadi misalnya rakaat pertama imam sudah rukuk, panjenengan kemudian takbiratul ihram langsung ikut rukuk bersama imam, maka itu sudah dihitung 1 rakaat, nanti tidak usah nambah. Memang itu ada dalil khusus. Kemarin saya jelaskan bahwa tidak usah terpaku dengan dalil umum la sholata liman la yaqra'u bi fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat orang itu yang tidak membaca
Fatihatul Kitab, tidak membaca Al-Fatihah. Akan tetapi ada dalil khusus untuk makmum yang terlambat, meskipun tidak ikut membaca Al-Fatihah, tapi kalau sudah ikut rukuk bersama imam itu dihitung. Tapi setelah rukuk, sujud, apalagi sudah duduk dan sebagainya, itu tidak dihitung satu rakaat. Itu sekedar pengulangan pertemuan yang kemarin. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan lanjutannya. Ini bagi imam dan termasuk nanti kewajiban memasang sutrah ya. Karena kemarin masbuk itu dalilnya nomor 25 dan 26. Kita lanjutkan 27 dan seterusnya. Halaman 120 untuk matannya. Nanti dalilnya di halaman 141. Halaman 120 matannya. Wal yuqbilil imamu ba'da sholati 'alal ma'mumina au 'ala man biyaminih. Dalil nomor 27 yang artinya wal yuqbil, dan hendaklah menghadapkan al imamu, imam itu ba'da sholati, sesudah sholat, 'alal ma'mumina. Hendaklah imam itu selesai sholat menghadap kepada makmum, au 'ala man biyaminih, atau menghadap ke arah kanan daripada makmum. Ini dalilnya nomor 27. Wajlis ba'da faraghis sholah, dan duduklah sesudah selesai sholat. Yang dilakukan tentu adalah zikir. Ini nanti tidak kita bahas pada bab sholat jamaah, akan tetapi nanti khusus bab zikir ba'da sholah. Wal yattahidil musalli sitratan baina yadayhi wala yamurranna ahadukum baina yadayil musalli. Yang artinya begini, dalil nomor 29, wal yattahidil musalli, dan hendaklah menjadikan, ittakhadha itu menjadikan atau membuat ya, al musalli itu orang yang sholat. Kalau musolla itu tempat sholat. Ini al musalli itu adalah orang yang sholat. Hendaklah orang yang sholat itu membuat sitrotan, sitroh, biasa kita nyebut sutroh begitu ya. Baina yadaihi itu di depannya, wala yamurranna ahadukum, dan janganlah melewati salah satu di antara kamu sekalian, baina yadayil musalli, di depan orang yang sholat. Mari kita bahas untuk dalilnya ya. Dalilnya di halaman 141. Lima rawahul Bukhari an Samurah qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla sholatan aqbala alaina biwajhihi, yaitu lantaran hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Samurah, dari Samurah. Qala, dia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, begitu ya, idza shalla sholatan, apabila selesai sholat, suatu sholat, artinya apabila selesai mengerjakan sholat, aqbala alaina biwajhihi, Rasulullah menghadapkan kepada kami wajahnya. Artinya begitu selesai ngimami sholat, Nabi itu kemudian menghadap kepada makmum. Aqbala alaina, Nabi menghadapkan wajahnya kepada kami. Ini yang dikatakan oleh Samurah. Maka ini merupakan suatu sunnah, imam itu kalau selesai sholat, selesai salam, itu sementara kemudian langsung menghadap kepada jamaah. Ini ya.
Ini dalil nomor 27. Ini masih lanjutannya dari 27. Wali haditsin muslimin, dan lantaran hadis Muslim, wa Abi Dawud dan Abu Dawud, anil Barra ibni Azib, dari Barra bin Azib, qala, dia berkata, kunna idza shallaina khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi fal yuqbilu alaina biwajhihi. Yang artinya begini ya, kunna idza shallaina, kami apabila sholat itu di belakang khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbabna an nakuna an yaminihi, kami suka berada di kanannya. Jadi para sahabat itu suka kalau sedang bermakmum ke Rasul itu di belakangnya, posisi di bagian kanannya. Kenapa? Fal yuqbil alaina biwajhihi, karena supaya Nabi itu menghadapkan wajahnya kepada kami. Jadi artinya apa? Kadang Rasulullah itu kalau selesai sholat itu menghadap lurus ke makmum, kadang Nabi itu menghadap ke kanannya. Ya, jadi setelah salam Rasul kemudian balik langsung ya, balik menghadap kepada jamaah. Ini atau yang lain, Nabi kemudian langsung menghadap ke kanan, artinya menghadap ke ke Ka'bah, begitu ya. Ke Ka'bah ya? Ya, menghadap kanan lah pokoknya, berbalik ke kanan. Kalau posisi Madinah itu di utara Mekah, ya berarti sholatnya akan menghadap ke selatan. Begitu dari selatan ke kanan berarti menghadap ke barat, kan begitu ya. Kita lanjutkan. Jadi ini keadaan Nabi ketika ngimami itu seperti itu ya. Wali haditsin Muslimin wa Abi Dawud anil Barra bin Azib qala, kunna idza shallaina khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi fal yuqbilu alaina biwajhihi. Jadi Azib tadi mengatakan ya, Al-Barra bin Azib mengatakan, kami kalau sholat di belakang Rasulullah itu kami suka berada di posisi kanan beliau. Kenapa? Fal yuqbilu alaina biwajhihi, karena supaya Nabi itu menghadapkan wajahnya kepada kami. Kemudian hadis yang berikutnya ini dalil yang nomor 28. Jadi untuk dalil nomor 27 ada 3 matan ya, ada 3 hadis ya. Dalil yang nomor 28, li haditsil Bukhari an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tusalli ala ahadikum fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdits, taqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ini anjuran selesai sholat itu duduk, dalam artian zikir. Nanti ada tuntunan zikir sesudah sholat. Jadi tidak anggap suatu kebaikan kalau selesai salam langsung pelencing ya. Ada kan istilahnya matko lamcing. Apa itu? Komat teko salam pelencing. Ya, matko lamcing ya. Komat teko salam pelencing. Apa bedanya? Kira-kira 27 derajat enggak? Kalau komat teko itu kan enggak sempat tahiyatul masjid. Kalau ada qobliyahnya tidak sempat sholat qobliyah. Bahkan masuknya masjid tidak sempat berdoa, langsung melayu, dan itu tidak baik. Jadi meskipun masbuk, makmum itu tidak boleh lari. Ya, disunnahkan mendatangi sholat jamaah itu jalan
pelan. Jadi tidak menjadi satu kebaikan kalau itu dipercepat atau malah lari. Jadi tidak sunnah. Sunnahnya malah apa? Pelan-pelan jalan menuju masjid. Maka dihitung supaya tidak matko lamcing, supaya tidak salam komat teko salam pelencing. Jadi ini anjuran bahwa selesai sholat itu tidak pelencing, akan tetapi duduk. Ini dasarnya ini ya. Hadis Bukhari dari Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tusolli ala ahadikum, ya, sesungguhnya malaikat itu sudah bentuk jamak, ya. Maka kalau dijamakkan dengan pakai para atau diulang itu malah rancu, ya. Sesungguhnya malaikat itu rancu. Kenapa? Malaikah itu sudah bentuk jamak, ya. Sesungguhnya malaikat itu tusolli ala ahadikum, ya. Tusolli itu mendoakan atau memohonkan rahmat atas kamu sekalian fi musallahu, di tempat sholatnya, alladzi shalla fihi, di mana ia sholat. Selama dia itu masih berada di tempat sholatnya, tidak langsung pelencing tadi itu, malaikat itu tusolli ala ahadikum, ya, mendoakan salah satu di antara kamu sekalian yang tetap duduk, ya, malam yuhdits, selama ia tidak berhadas. Jadi selama duduk itu tidak berhadas, kemudian melakukan zikir. Tapi kalau berhadas tidak termasuk yang didoakan oleh malaikat. Taqulu, para malaikat itu mengatakan atau mengucapkan atau berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah ia, ya Allah rahmatilah ia. Artinya apa? Orang yang tetap duduk setelah salam, dia tetap berada di tempatnya, kemudian melakukan zikir-zikir selesai sholat, maka para malaikat itu mendoakan seperti itu, ya. Jadi iman kalau selesai sholat itu langsung pelencing. Sebisa mungkin mencapai sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat, ya. Jadi kalau 20 derajat itu ya semua sunnahnya dilakukan, termasuk wudhunya sudah di rumah, jalannya pelan-pelan, masuk masjid berdoa, semua hitungan sampai kemudian jadi apa? 27 doa masuk masjid, sempat tahiyatul masjid, bahkan kemudian mendengarkan azan, menirukan apa yang diucapkan oleh muadzin, sempat berdoa selesai mendengar azan. Itu sempurna, itu 27 derajat, ya. Nah, kalau tidak sempurna sholat jamaahnya, ya tentu tidak mencapai 27 derajat, gitu, ya. Kemudian hadis berikutnya nomor 29, ini dalil nomor 29. Lima rawahu Muslimun an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal aidi amara bil harbati fatusna'u baina yadayhi fayusalli ilaiha wan nasu wara'ahu wa kana yaf'alu dzalik fis safar wa min thammat takhadha wa min tammat takhadha hal umara. Ini dulu ya, hadis yang pertama untuk dalil nomor 29. Dan karena hadis atau apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza kharaja yaumal id adalah apabila Rasul itu keluar untuk melakukan sholat id, amaro bil harbati, ya, memerintahkan atau minta apa itu yang untuk, ya, apa namanya itu, galah itu, ya, minta galah, atau yang biasa untuk lempar apa namanya itu, lembing, ya, minta galah, ya, apa itu, ya, galah itu ya lembing lah, ya, lempar lembing gitu, ya. Fatusna'u baina yadaihi, kemudian dipancangkan di depannya, fayusolli ilaiha, dan Nabi sholat menghadapnya. Jadi ini apa? Sholat idnya di tanah lapang. Nabi minta apa? Minta lembing, minta galah, ya, untuk ditancapkan itu, ya. Kemudian wanasu wara'ahu, dan manusia para jamaah itu di belakangnya. Wa kana yaf'alu dzalika fis safar, dan yang seperti itu dilakukan pada waktu safar juga. Wa min tamattahadzal umara, dan yang demikian itu juga hendaklah dilakukan oleh para umara, oleh para pemimpin ketika menyelenggarakan sholat. Jamaah kaum muslimin, ini loh dalil bahwa di dalam sholat itu hendaknya kita ini membatasi yang disebut dengan sitroh, atau umumnya orang menyebutnya dengan sutroh. Nah, itu sutroh tidak harus apa, lembing tadi itu tidak harus galah, akan tetapi semua alat yang dijadikan untuk pembatas sholat itu namanya adalah sitroh. Maka jamaah kaum muslimin, kalau sholat itu di tempat yang luas, ya, maka hendaknya jangan sembarangan sholat. Kita juga apa namanya, menjaga orang lain jangan sampai berdosa. Maka kalau kita sholat di tempat seperti ini, maka di balik tiang itu juga sitroh namanya. Kalau di tengah-tengah begini, kita bawa tas kita letakkan di depan tempat sholat kita, supaya tidak dilewati oleh orang lain. Jadi kalau lewatnya sudah di luar batas sitroh, itu sudah tidak melewati. Yang kadang-kadang, ya, saya sering mendapati, jadi setelah pintu iringan, jadi masjid itu kanan kiri ada pintu, ya. Kemudian setelah pintu itu dia sholat di belakangnya pintu. Tentu orang masuk di depan dia yang sedang sholat. Nah, itu tidak boleh. Itu lebih baik menunggu 40. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 bulan, ada yang mengatakan 40 tahun. Akan tetapi kalau pakai sitroh sudah tidak masalah. Jadi seperti itu, ya, pintu itu. Kemudian itu tempatnya apa itu, pembatas itu atau rak itu untuk sholat. Sholatnya berarti depannya ada pintu. Lah pintu itu untuk masuk orang. Kemudian nggak pakai sitroh, lah itu membahayakan orang lain. Lah, tapi kalau sudah diberi sitroh, nggak ada masalah. Nah, maka sitroh itu, kalau sutroh itu di masjid-masjid tertentu ada kayu yang dibentuk kayak kubah begitu. Kemudian, nah, yang keliru itu terus membatasi. Sitroh itu hanya itu, lah itu yang salah. Jadi sitroh itu adalah kayu yang dibentuk dengan bentuk tertentu, ditempatkan berdiri di depan orang sholat. Itu sitroh. Kalau membatasi sitroh hanya itu yang keliru. Jadi sitroh itu bisa apa saja. Karena zaman Nabi nggak ada kayu yang dibentuk kubah begitu, kan gitu, ya. Adanya apa Nabi tadi itu? Lembing. Nabi itu yang ada adalah galah untuk ditancapkan. Maka pernah jamaah kaum muslimin ketika sholat itu di lapang, di situ sudah ada mimbar. Mimbar itu yang paling depan, yaitu nanti imamnya di depannya mimbar ketika sholat itu. Masih ada yang usulkan harus ada sitroh. Nah, sitroh itu apa?
Dan itu menganggap imamnya nggak ngerti karena dia tuh semangat beragama kan ya. Waduh, ustadznya tuh goblok. Sholat nggak pakai sitrah, disuruh pakai sitrah. Nah, dia menunjukkan sitrah itu apa? Nah, jadi ucapan-ucapan itu dijaga ya. Jadi mudah menyalahkan orang lain dengan kata-kata kasar gitu ya. Itu dihindari. Padahal ustaz ngerti, ini mimbar di depan ini sudah berfungsi sebagai sitrah. Jadi nanti kalau ada orang itu lewatnya itu sudah di depan di belakangnya pembatas mimbar tadi sekaligus untuk pembatas, sudah tidak ada masalah. Ya. Yang tidak boleh itu kalau depannya imam itu tanah lapang, tidak ada apa-apa sama sekali. Tidak ada pembatas, itu yang tidak boleh. Jadi kalau sudah diberi sajadah, sudah diberi mimbar, apalagi ada ini juga kan ya. Lah lewatnya di sini nggak boleh kalau ini tempatnya imam di sini ya. Jadi tempatnya yang membelakangi sitrah tadi itu. Kemudian kita lanjutkan masih bab sitrah ini ya. Jadi ini babnya ini ditekankan pada sitrah ini ya. Wali haditsin rawahul jamaah an Abi Juhaimin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi lakana ayyukifa arba'ina khairal lahu min ayyamurra baina yadayhi arba'ina yauman au syahran au sanatan. Dan lantaran hadis riwayat al-jamaah dari Abu Juhaim, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamul maru, lau ya'lam, jikalau mengetahui al-maru, yaitu orang yang lalu, orang yang berlalu, baina yadayil musalli, di depan orang yang sholat, madza alaihi, dosa yang dipikulkan atasnya. Artinya apa? Jikalau orang itu mengetahui, jikalau orang yang lewat di depan sholat itu mengetahui betapa dosanya, ya, madza alaihi lakana ayyakifa arba'ina, maka sungguh, lanya ini artinya adalah sungguh ya, karena ayyakifa, dia akan berhenti arba'ina 40 khairal lahu, itu lebih baik baginya. Berhenti selama 40 itu lebih baik baginya, khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi, ya, daripada dia harus melalui orang yang sedang sholat atau melalui depannya orang yang sholat. Arba'ina yauman, jadi 40 tadi itu adalah apa? Arba'ina yauman yang saya jadi 40 tadi itu dijelaskan arba'ina yauman, 40 hari, au syahron atau bulan, au sanatan atau tahun. Nah, jadi apa? Kalau ngerti dosanya, ngelewati di depan orang sholat itu, maka dia lebih baik nunggu selama 40 hari. Ini saking menekankannya. Padahal sholat itu berapa menit? Padahal sholat itu hanya berapa? Yang delok-delok sholat sholatnya 2 rakaat, sholat sunnah paling ya 3 menit itu wis khusyuk. Lek sholatnya 4 rakaat ya 5 menit atau 4 menit khusyuk.
Itu suratnya pendek-pendek. Lah kalau suratnya itu Al-Mi'un, ya, 100 ayat berapa menit kan gitu ya. Maka ini untuk menekankan daripada ngliwati wong sholat sing cuma sedelu ae lho kan gitu ya. Hanya 5 menit. Kok gak sabar kok nunggu apa? Kok ngliwati depannya, lebih baik nunggu. Meskipun nunggunya 40 hari. Jadi saking menekankannya. Ibaratnya meskipun lama sholatnya, nggak ada lah orang sholat itu 40 hari kan begitu ya. Lebih baik ya daripada ngelewati orang yang sholat. Bahkan ditekankan lagi 40 bulan, 40 tahun dan sebagainya. Mohon maaf gangguan ya. Udah kering. Sampai di sini jamaah kaum muslimin tentang sholat jamaah itu dalilnya sampai dalil yang ke-29. Artinya di sini di dalam sholat jamaah kaum muslimin untuk beberapa dalil ini tadi kesimpulannya hanya ada beberapa. Yang pertama, imam itu disunnahkan selesai sholat menghadap kepada jamaah atau menghadap ke arah kanannya. Yang kedua, bahwa sholat itu hendaknya menggunakan sutroh atau sitroh. Lah kalau pengimaman seperti ini, apa perlu di depannya imam kasih sitroh? Ya nggak perlu. Kenapa? Sudah ada tembok. Lah orang yang nggak ngerti karena dalil ini, pokoknya kudu ono sitroh. Ning ngarepe imam kono ya dikei sitroh kayu yang dibentuk itu. Ya nggak perlulah. Sitroh itu artinya kan pembatas. Ada orang yang baru semangat beragama kan begitu ya, tahu dalil ini, maka kemudian sitroh itu di kondisi apapun harus ada. Lawang imamnya sudah ada tembok, kok masih dikasih sitroh kayu begitu? Kok ndak galah? Kok ndak sitrohnya itu lembing atau galah itu ya? Karena Nabi kan pakai galah, maka sitroh itu pengertiannya adalah itu pembatas. Untuk apa? Supaya orang yang lewat di depannya itu tidak dihukumi ngelewati orang yang sedang sholat. Karena kalau orang itu melewati orang yang sedang sholat, ngelewati depannya, itu dosanya itu lebih baik dia nunggu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Maka dari itu ini perlu kebijakan orang yang sedang sholat, juga perlu kebijakan orang yang mau lewat. Karena kadang-kadang yang lewat itu tidak salah, tapi yang salah itu yang sholat. Seperti tadi itu, sholatnya di belakang pintu ya, begitu orang masuk ya langsung lewati. Tapi kalau sudah diberi sitroh, itu sudah tidak masalah. Jamaah kaum muslimin, ini kalau sudah selesai ini kita nanti akan masuk kepada bab sholat Jumu'ah. Jadi babnya itu adalah sholatul jamaah wal Jumu'ah. Jumu'ah itu pakai mu ya, Jumu'ah. Jadi sholat jamaah dan sholat Jumu'ah. Nah ini dalil yang nomor 30 ini sudah dalil tentang sholat Jumu'ah. Sampai di sini jamaah kaum muslimin, kalau masih ada yang perlu didialogkan, monggo, karena dalil nomor 30 ini sudah masuk bab sholat Jumu'ah. Insyaallah bab sholat Jumu'ah ini kita kaji di lain waktu dan lain tempat insyaallah. Monggo kita dialogkan karena sudah ada suara yang ini. Ya, monggo kalau ada ya.
Kalau ada pertanyaan. Oh, oke.